Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bergemuruh. Suara gemuruh rendah dan dalam dari guntur yang mengamuk terdengar terus-menerus dari awan tak berujung di langit. Suara gemuruh itu mirip dengan amarah dari surga, yang terdengar sangat mengerikan dan menakutkan. Dari dalam awan petir, kilat akan mengalir turun dengan cara yang sangat mengamuk dari waktu ke waktu, yang dengan kejam meledakkan permukaan laut di bawahnya. Sementara ledakan yang dihasilkan menyebabkan gelombang yang menjulang tinggi, petir perak menyebar di permukaan laut, ketika suara-suara menusuk yang tajam bergema tanpa akhir. Di bawah awan yang menutupi langit, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari jauh seperti segerombolan belalang. Mereka dengan sangat hati-hati menghindari petir yang meluncur turun dari langit, saat mereka dengan cepat melesat ke kedalaman wilayah laut. Lindong dan Mu Lingshan adalah di antara tokoh-tokoh manusia yang tampaknya menghiasi langit. Saat tubuhnya melewatinya, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat awan tebal di langit di atasnya. Berapa banyak kekuatan petir yang mengerikan terkandung di dalamnya. Menurut perkiraan Lindong, jika seseorang dengan ceroboh tersambar olehnya, bahkan ahli tahap kematian mendalam akan langsung diledakkan menjadi abu, pikir Lindong. Tanah yang telah dipilih oleh ahli tahap reinkarnasi sebagai tempat tinggal di dalam gua memang memiliki misteri. Kakak Lindong, fluktuasi energi yang datang dari depan tampaknya semakin mengamuk, ucap Mu Lingshan, saat matanya yang besar menatap permukaan jauh dari laut yang berkelap-kelip dengan cahaya perak. Lindong mengangguk sedikit. Saat mereka melakukan perjalanan yang lebih dalam dan lebih jauh ke wilayah lautan langit, energi yang mereka temui semakin mengamuk. Tempat ini sepertinya dipenuhi bahaya di setiap sudutnya. Perhatikan keadaan dengan cermat, ucap Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Kilau perak sudah muncul di permukaan laut yang jauh. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, dia sudah bisa mengamati pilar-pilar petir yang semakin sering turun dari langit. Mu Lingshan mengangguk ketika ekspresi di wajah kecilnya tumbuh agak suram. Menjadi anggota Si di Menteri B, dia jauh lebih sensitif terhadap energi mengamuk semacam ini. Dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa pilar-pilar petir itu secara praktis memiliki kekuatan penghancur. Jika seseorang tidak berhati-hati dan terserang, nasib seseorang akan lebih menyedihkan. Kewaspadaan di dalam hati keduanya meningkat, sementara kecepatan mereka juga meningkat secara substansial. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya menyerbu wilayah laut dalam di mana rentetan petir meluncur lebih sering. Bang bang bang, hanya setelah mereka akhirnya bergegas ke wilayah ini, Lindong akhirnya bisa merasakan, betapa menakutkani rentetan petir di wilayah laut petir langit ini. Kilatan petir turun secara gila-gilaan dari awan di langit, kepadatannya menyebabkan kulit kepala seseorang agak mati rasa. Ah! Di bawah rentetan petir ini, jeritan sengsara mulai berdering dari lingkungan sekitarnya. Teriakan sedih akan terdengar dari sosok-sosok yang menembak di langit setelah disambar pilar-pilar petir raksasa itu. Walaupun dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas telah melindungi tubuh mereka, mereka akan tetap diubah menjadi tumpukan abu hitam, ketika mereka jatuh dari langit ke perairan laut hitam pekat di bawahnya. Gelembung terbentuk ketika mayat mereka masuk ke kedalaman laut. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat melihat mayat-mayat itu jatuh terus-menerus dari langit, sebelum meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka semua datang ke sini untuk tinggal di gua, dan tidak ada yang ingin menjadi tumpukan abu di dasar laut sebelum melihat dengan sekilas gua yang ditinggalkan seorang ahli dari tahap reinkarnasi. Gerombolan manusia seperti kerumunan belalang secara bertahap memperlambat kecepatan mereka, karena Yuan power yang tak terbatas melonjak dari mereka. Berbagai harta yang melindungi kehidupan mereka juga telah dikorbankan, dan semua orang tampaknya melepaskan pertahanan terkuat mereka. Lindong dan Mu Lingshan juga dengan hati-hati menghindari pilar kilat yang menerjang turun. Detik berikutnya, mata Lindong tiba-tiba menyipit, dan segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ekspresinya berubah sedikit ketika dia melihat awan hitam di depan mereka berubah menjadi pusaran, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip panik di dalamnya. Oh tidak, itu adalah air terjun kilat, gumam Lindong. Setelah melihat perubahan pada awan petir, suara rendah dan heran tanpa sadar keluar dari mulutnya.
Bang! Saat suara Lindong memudar, cairan gemerlap seperti kilat mengalir turun dari pusaran yang membentuk awan seperti sungai yang mengalir turun dari langit, tampaknya seolah-olah lubang raksasa telah terbuka di langit. Tiba-tiba, duar, petir cair mengalir turun, dan langsung menenggelamkan lebih dari 100 ahli dalam sekejap. Kali ini, sebelum jeritan sengsara mereka bisa berbunyi, tubuh dan tulang mereka sudah menghilang dalam cairan petir. Bahkan roh Yuan mereka tidak dapat melarikan diri pada waktunya, sebelum berubah menjadi ketiadaan. Mendesis. Meskipun tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, setelah melihat tontonan seperti ini, banyak orang di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiraukan saat ini, ketika kejutan dan kengerian memenuhi mata mereka. Cepat lari! Rentetan cairan petir muncul di sini juga, teriak seseorang. Sementara mereka terkejut karena pemandangan di depan mereka, teriakan sedih tiba-tiba terdengar. Hati semua orang bergetar, sebelum mereka semua buru-buru mengangkat kepala, dan benar saja, awan petir di atas kepala mereka sudah mulai berputar membentuk pusaran. Lari cepat! Teriak seseorang yang panik. Bereaksi dengan cepat, Lindong meraih Mulingshan dan sayap naga hijau dengan cepat memanjang dari punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, sosok mereka berubah menjadi sinar hijau saat mereka melesat ke depan. Bang! Sama seperti sosok Lindong melesat ke depan, cairan petir mengalir deras di tempat mereka sebelumnya, segera, puluhan sosok manusia berubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Tampaknya tempat ini hanya akan menjadi pemakaman. Persetan, ini adalah rentetan rantai cairan petir. Lari cepat, teriak seseorang yang ketakutan. Pada saat yang sama, jeritan ketakutan terdengar dari dekat. Detik berikutnya, kerumunan melihat seluruh area awan di langit mulai berputar satu per satu. Cairan petir keperakan yang dicampur dengan energi destruktif bergemuruh turun dari langit seperti air terjun. Rentetan cairan petir turun sangat cepat. Selain itu, area yang tertutup sangat besar, itu mencakup ratusan dan ribuan kaki, bahkan tidak memberi orang kesempatan untuk melarikan diri. Menyusul turunnya rentetan cairan petir, wilayah laut ini langsung menjadi kacau balau ketika para ahli yang tak terhitung jumlahnya berusaha melarikan diri ke segala arah untuk menghindari kematian. Semua mata mereka menatap tajam ke langit, takut cairan kilat tiba-tiba akan jatuh ke kepala mereka. Dari kejauhan, lubang raksasa yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terbuka di bentangan langit ini, ketika air terjun cairan petir mengalir dari mereka. Ini adalah pemandangan yang spektakuler, dan juga sangat-sangat mengerikan. Namun, hanya ketika seseorang terjebak di dalamnya, ia akan bisa merasakan betapa mengerikannya cairan itu. Meraih Mulingshan dan berubah menjadi sinar cahaya, ekspresi Lindong sudah menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam air terjun cair petir itu. Jika dia tidak hati-hati dan tertabrak oleh cairan itu, bahkan dengan tubuh fisik yang kuat sekalipun, dia paling tidak akan menderita luka berat. Lebih jauh lagi, menderita luka berat di tempat ini, itu tidak dapat disangkal pasti akan menyebabkan bencana lebih lanjut, pikir Lindong. Kakak Lindong, coba lihat orang-orang dari 9 gerbang tenang itu. Sementara perhatian penuh Lindong ada di awan, Mulingshan tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, Lindong mengalihkan pandangannya ke tempat yang sangat jauh dari mereka. Ada sekelompok besar sosok yang melesat melewati langit di tempat itu. Dari kelihatannya, mereka tidak sedikit pun khawatir tentang rentetan cairan petir. Bahkan, rentetan cairan petir telah menabrak mereka sesekali, namun, mereka tiba-tiba dapat dengan aman keluar dari dalam tanpa cedera. Orang-orang ini tampaknya memiliki cara untuk bertahan terhadap rentetan cairan petir, pikir Lindong. Saat Lindong samar-samar menyipitkan matanya, cahaya hijau berkedip di dalam matanya. Barulah beberapa saat kemudian, ia menemukan layar cahaya perak samar yang menutupi tubuh Pang Hao dan kelompoknya. Fluktuasi dari layar cahaya adalah sesuatu yang sedikit dia kenal. Itu adalah kunci menara perak, gumam Lindong. Tiba-tiba cairan itu menghantam Lindong seperti kilat, saat cahaya terang melintas di matanya. Dengan mengepalkan tangannya, menara perak muncul di dalamnya. Saat ia mengirim Yuan Power-nya ke dalamnya, menara perak bergetar, sebelum layar cahaya keperakan samar-samar naik dan menyelimuti mereka berdua. Bang! Saat layar cahaya keperakan muncul, pusaran mulai muncul di awan di atas Lindong dan Mulingshan. Detik berikutnya, rentetan cairan petir dengan cepat mengalir turun dari atas, dan membungkus keduanya. Lindong telah terkena rentetan cairan petir. Itu sangat bagua. Kunci menara perak itu pasti tidak akan dihancurkan oleh rentetan cairan petir. Ayo pergi dan temukan kuncinya, teriak orang-orang. Di dekatnya, selusin tokoh manusia memiliki perhatian mereka ke arah Lindong.
Setelah melihat Lindong terendam dalam rentetan cairan petir, kegembiraan langsung mengisi mata mereka, sebelum mereka melesat mencari kunci menara perak. Wush! Namun, saat mereka bergerak, seberkas cahaya hijau keluar dari rentetan cairan petir dalam garis lurus yang sempurna. Dalam garis cahaya hijau ini adalah sosok Lindong dan Mulingshan, dengan tidak ada goresan sekecil apapun pada tubuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Ucap orang lain. Setelah melihat tontonan ini, ekspresi dari sekelompok orang yang ingin mengambil kunci menara perak langsung berubah, ketika mereka berteriak dengan takjub. Saat seberkas cahaya hijau dengan cepat melewati kelompok orang, Lindong melirik mereka, sebelum tiba-tiba mengungkapkan senyum mengejek ketika dia berkata, "Hati-hati dengan kekuatan penghancur yang ada di atas kepalamu," ucap Lindong. Saat suaranya terdengar, sosok Lindong sudah melarikan diri dalam sekejap saja. Sekelompok orang langsung melongo, sebelum mengangkat kepala dengan kengerian. Cahaya keperakan bersinar terang ke mata mereka, ketika rentetan cairan petir turun langsung dari langit, dan benar-benar mengguyur mereka. Aku tidak pernah membayangkan, bahwa kunci menara perak ini akan benar-benar dapat melindungi pemiliknya saat bepergian di Sky Seaning Sea Region, pikir Lindong. Lindong melirik ke belakang saat hatinya dipenuhi dengan sedikit kebahagiaan dan kejutan. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu lagi khawatir tentang rentetan cairan petir yang mungkin turun dari atas kepalanya kapan saja. Namun dari kelihatannya, aku takut akan ada banyak korban dan kematian. Lindong diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Kemungkinan para ahli yang datang dari berbagai tempat untuk melewati wilayah lautan langit ini, hampir setengah dari mereka akan terjebak dalam rentetan rantai cairan petir ini. Wilayah lautan petir langit ini memang sangat berbahaya. Lindong menghela nafas lega dalam hatinya. Namun, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk meratapi atau mengasihani orang-orang ini. Dengan kepakan sayapnya, kecepatannya meningkat dengan cepat, mengirim dirinya dan Mulingshan menembus banyak rentetan cairan petir, dan menembak ke arah bagian terdalam wilayah lautan petir langit. Di sepanjang jalan, Sky Lightning Sea Region menunjukkan reputasinya yang menakutkan sekali lagi, karena berbagai rentetan petir turun dari langit secara berurutan. Energi yang menakutkan itu menghancurkan beberapa ahli sampai tubuh dan pikiran mereka menjadi lelah. Untungnya, Lindong bisa mengandalkan perlindungan kunci menara perak untuk melakukan perjalanan dengan lancar tanpa hambatan. Hanya setelah hampir setengah hari melakukan perjalanan, sosoknya akhirnya mulai melambat. Pada saat ini, awan petir di langit di depannya telah berubah dari warna hitam pekat, kini menjadi perak yang cerah dan gemerlap, petir yang menembus mereka satu demi satu, sebelum tampaknya langsung menyerang ke kedalaman laut. Pada posisi yang paling sentral adalah, petir besar yang ukurannya 100.000 kaki. Sebelum itu, sosok Lindong hanyalah sekecil semut. Adegan seperti itu, hanya bisa digambarkan sebagai tidak terbatas. Tatapan Lindong terkunci erat pada kilat besar 100.000 kaki itu. Di dalamnya, dia samar-samar bisa melihat sebuah gua raksasa yang tinggal. Adegan ini, persis seperti yang dia lihat di dalam menara perak. Terbukti, gua tempat tinggal yang tersembunyi di dalam petir ini adalah tujuannya, tempat tinggal gua reinkarnasi. Petir itu tampaknya telah turun dari ujung awan. Itu meliputi area seluas 100.000 kaki, dan membuat semua orang merasa seolah-olah mereka adalah semut yang sangat kecil. Karya agung itu tampaknya berasal dari tangan dewa. Lindong sedikit kaget saat dia mengagumi pemandangan di depannya ini. Kemungkinan bahkan para pakar super itu, yang telah melangkah ke tahap samsara, tidak akan mampu membangun sesuatu skala seperti ini, pikir Lindong. Apakah itu gua yang dihuni pakar tahap reinkarnasi itu? Tanya Mulingshan. Mata besar Mulingshan menatap dengan penasaran ke gua yang ada di dewanya itu, yang samar-samar terlihat di dalam petir selebar 100.000 kaki. Harusnya seperi itu, Lindong menjawab dengan lembut sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Selain orang-orang dari 9 gerbang Serene dan Balai Langit Misterius, masih ada sejumlah individu yang melayang di udara di atas laut. Adegan ini menyebabkan rasa dingin yang samar mengalir di tulang punggungnya. Orang-orang dari 9 gerbang tenang dan Balai Langit Misterius memiliki perlindungan kunci menara perak, sehingga tidak mengherankan bagi mereka untuk tiba di sini dengan begitu cepat. Namun, yang lain jelas tidak menikmati perlindungan seperti itu. Namun, mereka tidak ketinggalan jauh. Kekuatan mereka benar-benar agak mencengangkan. Orang-orang ini tidak terlalu flamboyan di pulau itu sebelumnya. Namun, itu sudah jelas bahwa mereka adalah elit sejati, pikir Lindong. Di saat Lindong mengukur kekuatan para ahli yang pertama kali tiba, Pang Hao, dari Nine Serene Gate, memiringkan kepalanya untuk melirik Lindong, sebelum tersenyum tipis padanya.
Dari penampilan Pang Hao, sepertinya dia sudah lupa tentang jebakan yang dia buat untuk Lindong 3 hari yang lalu. Menanggapi keramahan seperti itu, Lindong hanya menatap dengan tatapan dingin. Setelah mengalami skema jahat Pang Hao, dia secara alami tidak percaya bahwa Pang Hao akan menghapus dendam mereka dengan senyum. Dia jelas tahu bahwa jika Pang Hao diberi kesempatan, dia benar-benar akan mengambil tindakan dan menghancurkannya tanpa sedikit pun keraguan. Selain itu akan menjadi pukulan fatal, yang sama sekali tanpa belas kasihan, pikir Lindong. Hahaha, saudara Lindong pasti tiba di sini dengan cepat. Kami masih khawatir tentang bagaimana kami akan membuka gua ini jika kami kekurangan satu kunci. Pang Hao benar-benar mengabaikan pandangan dingin Lindong, dan tersenyum saat dia berbicara. Lindong memelototinya. Tanpa repot-repot mendengar omong kosongnya, Lindong langsung bertanya. Bagaimana kita membuka guanya? Tanya Lindong. Setelah mendengar kata-kata itu, para ahli di sekitarnya segera mengalihkan perhatian mereka ke arah Lindong. Meskipun mereka telah berhasil tiba di gua, jika Lindong dan dua lainnya tidak bergerak, mereka hanya bisa tak berdaya menunggu di sini. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi, jawab Pang Hao. Namun, setelah mendengar ini, Pang Hao hanya tersenyum, sementara kilatan aneh melintas di matanya. Lindong dengan lembut mengerutkan alisnya, sebelum melirik kelompok misterius Sky Hall di dekatnya. Tidak ada aktivitas sama sekali dari Liu Xiangxuan, yang mengenakan pakaian putih, kecemerlangan keperakan bersinar dari langit, menyebabkan cahaya putih samar terbentuk di sekitar tubuhnya. Penampilannya yang seperti bidadari, itu menyebabkan penonton di sekitarnya merasa agak terpesona. Lindong juga terpesona sejenak, sebelum tiba-tiba mendapatkan kembali akal sehatnya. Tatapannya berubah sedikit serius. Ketika dia melihat Liu Xiangxuan sekali lagi, sepotong kewaspadaan tambahan hadir di matanya. Wanita ini tidak sederhana, pikir Lindong. Tidak perlu cemas saudara Lindong. Sekarang bukan waktu yang terbaik untuk membuka rumah gua. Tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, Liu Xiangxuan memiringkan kepalanya, mengungkapkan senyum yang sangat samar di wajahnya yang benar-benar cantik saat dia berbicara. Lindong mengangguk. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang mereka tunggu, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menarik Mulingshan dan mundur satu langkah ke belakang, sementara kekuatan Yuan dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang, dalam persiapan untuk menanggapi perubahan yang mendadak. Pandangan bingung melintas di mata para ahli di sekitarnya, ketika mereka melihat bahwa tidak ada aktivitas dari ketiganya. Namun, mereka tidak menanyai mereka. Lagi pula, supaya Pang Hao dan yang lainnya masuk ke dalam gua, mereka harus membukanya terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah gua dibuka, mereka akan bisa masuk juga dan berjuang untuk mendapatkan bagian. Ketika beberapa tatapan dingin di atas permukaan laut, atmosfer di wilayah laut ini mulai berubah tenang dan damai, dengan satu-satunya suara dari gemuruh-gemuruh guntur yang terdengar dari kejauhan. Dibandingkan dengan rentetan gila sebelumnya, kedalaman Sky Lightning Sea Region adalah tanah yang tenang dan damai. Wush wush wush. Di bawah penantian ini, para ahli terus berdatangan. Sebagian besar dari orang-orang ini tampak sangat menyedihkan. Memikirkan hal itu, mereka pasti menderita akibat menerjang rentetan petir. Saat suara whooshing terus terdengar, Lindong melirik sosok-sosok yang bergegas di sini. Karena tidak tahan, dia menghela nafas. Sepertinya cukup banyak orang yang tertarik dengan tempat tinggal gua reinkarnasi ini. Bahkan setelah pembantaian oleh rentetan petir, jumlah orang yang berhasil tiba di sini masih cukup besar. Begitu mereka tiba, para ahli semua berbalik untuk melihat gua yang tinggal di dalam petir besar ribuan meter, sebelum perasaan serakah yang tebal keluar dari mata mereka. Gua yang dihuni oleh ahli tahap reinkarnasi jelas bukan gua sederhana. Selama mereka bisa mendapatkan sesuatu dari dalamnya, menghadapi bahaya apapun akan sia-sia. Mengikuti semakin banyaknya ahli yang datang, suara bising mulai menyebar, sementara suara mendesak terdengar samar. Sepertinya sebagian besar dari mereka sudah gatal untuk memasuki ke dalam gua. Namun, sehubungan dengan mereka yang mendesak, Lindong memilih untuk menutup telinga. Sebaliknya, ia dengan lembut menutup matanya, seolah-olah sedang beristirahat untuk memulihkan semangatnya. Istirahat ini berlangsung selama hampir setengah jam, sementara jumlah ahli yang berkumpul di sini sudah mencapai jumlah yang agak mencengangkan. Selain itu, sebagian besar dari mereka tampaknya telah mencapai tahap kehidupan mendalam, itu sudah jelas, itu seharusnya menjadi persyaratan minimum untuk melewati rentetan petir itu. Saat suara bising terus bertambah keras, setelah beberapa saat, Pang Hao akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Melihat sejumlah ahli yang telah tiba, senyum muncul tanpa sadar di sudut mulutnya, dan ada sedikit keanehan yang hadir di dalamnya.
Sepertinya itu sudah cukup. Bergumam dengan suara rendah pada dirinya sendiri, di bawah tatapan penuh perhatian yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju. Memalingkan pandangannya ke arah Liu Xiangxuan dan Lindong, dia bertanya sambil tersenyum, "Saudara Lindong, dan Nona Liu, sudah waktunya. Mari kita mulai." "Hahaha, tidak banyak yang perlu kita lakukan. Kita hanya perlu menunjukkan kunci menara perak kita," ucap Pang Hao. Setelah mengatakan itu, Liu Xiangxuan menganggukkan kepala kecilnya. Dengan mengangkat tangannya, pagoda kecil berwarna perak muncul dalam sekejap. Setelah menyaksikan ini, Lindong merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan pagoda kecil keperakannya juga. Begitu 3 menara perak muncul, Lindong merasakan beberapa tatapan panas dan serakah, yang melesat dari kegelapan. Meskipun semua orang tahu, bahwa mereka dapat memasuki gua tempat tinggal reinkarnasi setelah dibuka, pemilik kunci secara alami akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat atau panduan di dalam gua tersebut. Keuntungan awal seperti itu sangat penting dalam perburuan harta berikutnya. Namun, sekarang Lindong tidak peduli tentang tatapan itu. Itu karena, saat dia mengeluarkan menara peraknya, itu langsung berguncang sebelum gemuruh guntur mulai bergemuruh. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya keperakan yang terang dan gemerlap keluar dengan tiba-tiba dari menara peraknya, sementara berkas cahaya serupa ditembakkan dari menara perak di tangan Pang Hao dan tangan Liu Xiangxuan. 3 sinar cahaya datang bersama-sama di langit, sebelum menembak langsung ke petir selebar 1000 meter dengan deru terakhir. Hum. Saat cahaya perak menembus ke dalam petir besar ribuan meter, fluktuasi beriak tiba-tiba muncul di permukaan yang awalnya tenang dari petir tersebut. Tepukan guntur rendah dan dalam bergemuruh, sementara fluktuasi destruktif mulai memancarkan gelombang demi gelombang. Semua perubahan ini menyebabkan ekspresi di wajah beberapa orang berubah, karena mereka menarik mundur dengan hati-hati. Tepukan guntur semakin beresonansi sebelum sinar cahaya tiba-tiba muncul di petir besar itu. Dengan kecepatan yang mencengangkan, petir itu meluas, sebelum akhirnya berubah menjadi jalur bercahaya yang disempurnakan dengan kilat. Di ujung lain dari jalan yang bersinar itu, tepatnya adalah gua reinkarnasi yang berdiam di kedalaman petir. Berderak, menyusul perluasan jalan cahaya ke bagian depan gua yang terdiam, pintu-pintu batu yang beratnya sekitar 1000 meter mulai perlahan-lahan terbuka di bawah penerangan cahaya petir. Mata memerah yang tak terhitung jumlahnya dan napas berat mengikuti, ketika semua orang menatap dengan ketat ke pintu batu yang terbuka. Pada saat ini, fluktuasi kuno dan sepi mulai menyembur keluar seperti air banjir dari dalam. Kediaman gua reinkarnasi akhirnya terbuka. Ucap seseorang. Bang, pembukaan gua itu mirip dengan peledakan dinamit, karena mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah seketika. Suara mendesing yang menghapuskan langit tampaknya bergema secara bersamaan, ketika banyak sosok bergegas maju mirip dengan segerombolan belalang. Mengepung langit dan menutupi bumi, mereka bergegas menuju jalan kilat yang bercahaya, dan berlari menuju pintu batu yang terbuka. Dengan mengepalkan tinjunya, Lindong menyimpan menara peraknya di tas Qiankunnya. Samar-samar, matanya mulai memerah saat dia menatap gua yang terbuka. Dengan menolehkan kepalanya, dia melirik Pang Hao di kejauhan. Saat ini, Pang Hao sedang menatap kerumunan yang berbondong-bondong menuju pintu masuk, sementara senyum di sudut mulutnya tampak sangat aneh. "Berhati-hatilah setelah kita masuk." Samar-samar menyipitkan matanya, Lindong mengucapkan beberapa kata dengan lembut ke arah Mu Lingxian. Namun, hanya setelah dia melihat Pang Hao dan kelompoknya bergerak, akhirnya dia bergerak juga. Saat Lindong dan Mu Lingxian bergegas menuju jalan yang terang, tatapan panas mereka mengunci pintu batu yang terbuka. Fluktuasi kuno yang terpancar dari mereka tampaknya memancarkan godaan yang mengancam jiwa. "Ayo pergi," ucap Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya di dalam lengan bajunya, lalu memanggil Kuali Cauldron. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya melintas sebelum dia dan Mu Lingxian secara bersamaan bergegas melewati pintu-pintu batu. Saat dia bergegas melewati pintu-pintu batu, cahaya keperakan yang terang dan gemerlapan segera menusuk mata Lindong. Dia mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang berasal dari lingkungannya. Pada saat berikutnya, dia merasakan getaran yang muncul dari simbol ancestral leluhur di dalam tubuhnya. Simbol itu sepertinya telah mendeteksi tanda-tanda yang berbahaya. Mata Lindong yang samar tertutup, lalu terbuka tiba-tiba pada saat ini, saat pemandangan di hadapannya tumbuh lebih cepat dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari baut kilat sedang berdiri di kejauhan, yang ada di depannya itu mirip dengan patung. Mereka semua memiliki lengkungan yang terbuat dari sambaran petir di tangan mereka, sementara panah petir dengan lengkungan petir berlekuk di setiap orang.
Bang, mata Lindong langsung menyipit ketika sosok-sosok bercahaya itu yang mirip dengan tentara, melepaskan jari-jari mereka. Detik berikutnya, dia melihat ruang mendistorsi sebagai panah petir yang tak terhitung jumlahnya, yang dicampur dengan fluktuasi yang merusak, dan dengan gila-gilaan menghujani mereka seperti badai, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.